Halo pendengar cerita, beberapa negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim di dunia geram terhadap Prancis. Hal ini disebabkan statement Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di dunia. Seruan untuk memboikot produk-produk Prancis pun mengemuka. Namun, bagaimana awalnya sehingga Presiden Prancis tersebut berkata hal itu? Semuanya berawal dari salah satu majalah di Perancis yang membuat karikatur Nabi Muhammad. Bagaimana kisah selengkapnya? Ayo kita mulai. 16 Oktober 2020, Samuel Paty, seorang guru sejarah dan geografi di Perancis, tepatnya di sekolah menengah Conflans Sainte-Nérine di pinggiran kota Paris, dipenggal oleh seorang remaja imigran keturunan negara Chechnya. Hal ini karena sang remaja merasa agama Islam telah dilecehkan setelah Samuel Paty menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada para muridnya sebagai contoh betapa bebasnya media di Perancis dalam bersuara dan berekspresi. Karikatur yang dibawa oleh Samuel Paty tersebut tentu saja bukanlah miliknya, melainkan karikatur terbitan majalah satir Perancis Charlie Hebdo. Charlie Hebdo adalah majalah satir mingguan asal Paris yang terkenal karena lugas dalam berekspresi. Majalah ini sering terlibat permasalahan bukan saja terkait sentimen anti-Islam, namun juga pernah menyinggung agama Kristen dan juga Yahudi. Meskipun begitu, dalam beberapa hal lain, pihak atau kelompok yang disinggung oleh Charlie Hebdo pernah mendapat sorotan positif dari mereka. Hal ini seperti sikap Charlie yang mendukung hak-hak imigran Muslim dan juga kebebasan berekspresi untuk semua pihak. Charlie Hebdo pada awalnya adalah publikasi mingguan yang diterbitkan sebagai pendamping dari majalah bulanan yang bernama Harakiri. Charlie Hebdo awalnya bernama Harakiri Hebdo pada tahun 1969. Hanya setahun setelah kelahirannya, majalah ini langsung dihentikan penerbitannya karena bermasalah dengan salah satu pemberitaannya. Menyikapi hal itu, para pemimpin majalah pun mengganti nama mereka dari Harakiri Hebdo menjadi Charlie Hebdo. Namun lagi-lagi karena bermasalah dan dianggap menyinggung, Charlie Hebdo pun harus berhadapan dengan hukum. Sampai pada tahun 1991, para mantan pekerja majalah ini berkumpul lagi dan berniat menghidupkan kembali Charlie Hebdo. Orang-orang ini dipimpin oleh Philippe Fall, seorang jurnalis, seniman sekaligus komedian. Charlie Hebdo pun hidup kembali. Penerbitan Charlie Hebdo gelombang kedua ini dimulai pada tahun 1992. Tidak sampai satu dekade, Charlie Hebdo sempat mengalami konflik internal akibat terbitan mereka yang menyebut orang Palestina sebagai orang yang tidak beradab. Salah satu jurnalis mereka bernama Mona Folle dipecat oleh Philippe Fall karena mengkritik terbitan mereka sendiri itu. Namun, di lain waktu, Charlie Hebdo juga mengeluarkan terbitan yang mengejek orang Yahudi karena membiarkan orang Islam di Palestina menjadi korban pembantaian. Ya, jadi Charlie Hebdo ini kurang lebih seperti nyerang semua pihak gitulah sebenarnya, bukan hanya salah satu pihak saja. Tahun 2006, Charlie Hebdo kembali membuat kontroversi. Charlie mencetak ulang karikatur Nabi Muhammad yang sebelumnya diterbitkan oleh salah satu koran di Denmark. Charlie memberi tambahan dan mengedit beberapa bagian. Meskipun terjual laris, namun hal ini mendatangkan kontroversi. Penolakan dan kecaman dari umat Muslim dunia membuat pimpinan Charlie Hebdo Philippe Fall harus berhadapan dengan hukum lagi. Namun tidak lama kemudian Philippe Fall dibebaskan dengan alasan bahwa yang Charlie lakukan ditujukan kepada fundamentalis Islam dan tidak kepada umat Islam secara umum. Beberapa pemimpin negara Perancis termasuk calon presiden Perancis waktu itu yaitu François Hollande memberi dukungan kepada Charlie. Hal ini dianggap adalah ciri khas Perancis dalam tradisi demokrasi dan kebebasan yang mereka miliki. November 2011, Charlie Hebdo kembali berulah dengan mengganti nama mereka sendiri pada sampul majalah menjadi Sharia Hebdo. Hal ini sebagai bentuk lawakan mereka kepada hukum syariah atas kemenangan pemilu di Libya dan Tunisia. Akibat dari terbitan ini, kantor mereka sempat dibom pada bulan November 2011. Tahun 2012, Charlie Hebdo kembali menerbitkan karikatur Nabi Muhammad.
Akibat hal ini, Perancis sempat memperketat pengamanan kedutaan dan kantor-kantor mereka di luar negeri. Menteri Luar Negeri Perancis sendiri bahkan mengecam hal tersebut. Bukan hanya dari dalam Perancis saja, bahkan Amerika pun menyayangkan karikatur yang dianggap provokatif terhadap umat Islam tersebut. Januari 2015, kantor Charlie Hebdo diserang. Sekelompok pria masuk ke kantor Charlie. Mereka membawa senjata dan menembaki beberapa orang. 12 orang tewas dalam insiden ini, termasuk diantaranya adalah anggota senior sekaligus pendiri Charlie Hebdo, yaitu Stephen Charbonnier, Jean-Maurice Jules Cabou, dan Georges Wolinski. Akibat serangan ini, pamor Charlie Hebdo bukannya meredup, terbitan mereka naik berkali lipat dan dukungan terhadap mereka pun kencang disuarakan. Tagar Je suis Charlie adalah slogan dukungan terhadap Charlie Hebdo. Orang-orang menyebut bahwa meskipun Charlie memang sangat menyinggung semua orang, namun kekerasan dan aksi teror tidak seharusnya dijalankan untuk membalasnya. Sementara itu, di belahan dunia lain, unjuk rasa dan kecaman di beberapa negara sampai menimbulkan kerusuhan bahkan korban jiwa. Beberapa orang penting seperti Presiden Chechnya dan Donald Trump mengecam keras apa yang dilakukan Charlie. Beberapa pemimpin dunia lainnya seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Presiden Prancis François Hollande, dan pemimpin otoritas Palestina Mahmud Abbas menyayangkan serangan terhadap Charlie. Kisah Charlie Hebdo yang penuh kontroversi dalam setiap terbitannya tidak berhenti dalam kasus pelecehan agama saja. Pada tahun-tahun berikutnya, Charlie Hebdo juga dikecam karena dianggap merendahkan orang-orang difabel dan dianggap tidak menghormati korban kecelakaan pesawat Rusia pada tahun 2015. Dianggap menghina Yahweh atau entitas ketuhanan agama Yahudi dan dituduh menghina korban gempa Italia pada 2016. Dan masih ada lagi beberapa kasus yang dianggap menyinggung kelompok atau komunitas tertentu. Hingga yang terakhir adalah pada bulan September tahun 2020, Charlie Hebdo berencana akan mereplikasi kartun Nabi Muhammad saat persidangan pelaku penyerangan terhadap kantor mereka pada tahun 2015 lalu. Sesaat setelah mereka mengumumkan rencana tersebut di media sosial, serangan pun langsung terjadi. 2 orang terluka akibat serangan dari orang yang merasa tersinggung atas rencana Charlie tersebut. Kini, Perancis kembali mendapat sorotan setelah salah satu guru sejarah di negara tersebut dipenggal karena menunjukkan terbitan Charlie Hebdo yang merupakan karikatur Nabi Muhammad. Beberapa negara Islam kini mengecam ucapan Presiden Perancis Emmanuel Macron saat memberikan komentar atas pemenggalan tersebut. Ya, terkadang dengan alasan kebebasan berekspresi, seseorang memang bisa kelewat batas atau bisa menyinggung dan menghina tanpa mempedulikan peran banyak orang. Bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Apakah harus dengan kekerasan ataukah jalur politis seperti memboikot produk-produk mereka layaknya yang disuruhkan beberapa negara? Coba bagi komentarmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini dan kalian bisa subscribe agar tidak ketinggalan hal-hal unik dan menarik yang ada di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.